Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Dr. Ferdiansyah dengan NBI 1462 100251. Ingin mempresentasikan tentang EAS yang telah saya kerjakan, yaitu membuat program Stack dan QWEW. Oke, baik. Di sini saya memulai menjelaskan untuk program Stack terlebih dahulu, di mana pada program Stack kita diminta untuk dapat menginputkan Kita diminta untuk dapat menginputkan atau nge-push data, kemudian nge-pop data, sort data, print data, clear data, hitung data. Oke, untuk pertama di sini saya seperti biasa menggunakan hashtag include iostream, include canio.h, define max 5. Dengan menggunakan using name std, di sini saya menggunakan struct stack, integer top, data array max, dan tumpukan. Kemudian saya menggunakan variable void di sini, void init tumpukan top sama dengan min 1. Kemudian menggunakan boolean is empty return tumpukan top sama dengan min 1. Kemudian menggunakan boolean kembali jika atau is full return tumpukan top max min 1. Oke, untuk fungsi yang pertama saya membuat void push. Pada void push di sini saya membuat jika void push if terisi penuh, maka compiler akan menunjukkan atau menghasilkan output stack is full. Sedangkan ketika belum ada sedangkan ketika stack tidak memiliki isi, maka dia akan meminta user untuk memasukkan data atau angka yang akan diinputkan menjadi stack nantinya. Oke, untuk yang kedua menggunakan void pop, di mana void pop di sini sama seperti void push, di mana untuk if-nya saya meminta jika dia empty, maka akan memunculkan data stack is empty. Kemudian untuk else-nya sendiri, maka dia akan mengoutputkan data yang dipilih oleh data terakhir yang diinputkan oleh user akan keluar dari stack. Oke, untuk ke void selanjutnya itu void sort. Gunanya void sort sendiri di sini saya untuk sesuai soal kita diminta untuk mengurutkan dari bilangan yang datanya tadi kita masukkan dari data acak tersebut bisa menjadi data dari terkecil ke paling besar. Untuk contohnya nanti akan saya lakukan. Nah, di sini saya menggunakan looping for integer x tumpukan top, x lebih dari 0, x min min. Kemudian saya melakukan looping lagi di sini yaitu for integer b sama dengan 0, b kurang dari x, b plus plus. If tumpukan data array b lebih besar dari tumpukan dot data b array b plus 1. Tempat sama dengan tumpukan dot data b. Tumpukan dot data b sama dengan tumpukan dot data b plus 1 dan gitu dan selanjutnya. Kemudian di sini saya menggunakan integer x sama dengan 0. Kemudian saya menggunakan looping kembali for integer b sama dengan 0, b kurang dari sama dengan tumpukan dot top, b plus plus dan masih bisa dibaca lagi. Di sini saya langsung aja di sini saya menggunakan if else di mana if jika x sama dengan 0 maka akan menampilkan data yang bisa diinputkan oleh si user nantinya. Oke, untuk void selanjutnya itu saya menggunakan void print stack, di mana saya masih menggunakan hal yang sama dengan void pop sebelumnya, yaitu if is empty, maka akan memunculkan belum ada data tumpukan. Sedangkan jika saya menggunakan else, maka di sini saya menggunakan pelangan lagi, INTI, sama dengan tumpukan .top, I lebih besar sama dengan 0, I min min. Tumpukan data array I kurang dari sama dengan I sama dengan 0. Oke, untuk selanjutnya saya membuat void clear, di mana masih sama, is empty, tidak ada, maka akan memunculkan tulisan tidak ada data tumpukan yang akan di clear. Kemudian tumpukan top, semua data dalam stack akan dihapus, silakan tekan enter. Kemudian untuk void hitung, di sini juga kami diminta untuk bagaimana kita dapat menginputkan atau menjumlahkan data yang telah kita input, stack yang telah kita input, kemudian kita menghitung jumlah rata-rata dari data tersebut. Oke, langsung saja di sini saya membuat integer main, di mana saya membuat lagi integer pilihan dan data. Kemudian saya memasukkan fungsi init yang tadi di atas dan menggunakan kembali do while.
Nah, di sini saya menggunakan tambahan biasa hanya untuk semacam hiasan atas atau kop compilernya saja. Bisa kita lanjut langsung ke sini. Kemudian saya memanggil fungsi print stack, di mana saya meminta cout untuk 1 push data, 2 pop data, 3 sort data, 4 print data, 5 clear data, 6 hitung data. Kemudian saya meminta masukkan pilihan. Kemudian user akan menggunakan sign atau dapat memasukkan pilihannya. Nah, di sini saya untuk memudahkan kerja saya sendiri, saya menggunakan switch case, di mana switch saya menggunakan pilihan, kemudian case 1, jika si user memilih 1, maka yang akan ditampilkan adalah dia mengepus data atau memasukkan data. Kemudian pada case 2, saya membuat pop, di mana jika user memilih pop, maka akan menghapus satu data terakhir yang ada di stack tersebut. Untuk case ketiga, saya membuat sort atau ketika user menginputkan angka 3, maka data yang ada di tumpukan atau data yang ada di stack tersebut maka akan urut mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian case 4 di mana di sini saya meminta untuk print stack. Ketika kita menginputkan angka 4, maka akan muncul muncul data yang stack yang telah kita susun dari yang paling pertama hingga paling akhir. Untuk case kelima clear, yaitu seperti pada umumnya di sini saya gunakan untuk menghapus stack yang ada pada compiler. Untuk case keenam, saya meminta untuk menghitung jumlah dan rata-rata. Kemudian default, ini jika ada yang memilih case lebih dari pilihan 6, maka pilihan tidak tersedia. Oke, untuk while-nya saya memilih pilihan hanya sampai dengan 7. Oke, saya akan coba nge-compile and run. Oke, di sini muncul. Untuk atas, seperti saya bilang sendiri, saya tadi membuat tambahan seperti cop itu. Kemudian di sini saya meminta untuk program menginputkan atau nge-push data. Satu, sesuai yang ada di soal, kita diminta untuk memasukkan data pertama adalah angka 9. Kemudian di sini akan muncul data 9 masuk ke stack. Tekan enter untuk melanjutkan. Oke, kita tekan lagi. Kemudian data yang telah kita inputkan tadi akan masuk di angka 9, akan masuk di atas ini yaitu angka 9. Oke, untuk angka kedua saya diminta push lagi. Masukkan data, saya ingin memasukkan angka 5 sesuai soal, maka data 5 masuk ke stack. Seperti yang sebelumnya, jika saya tekan enter, maka di sini angka 5 akan masuk sini. Mengapa angka 9 menjadi kanan, bukan di sebelah kiri? Maka angka 9 ini melambangkan, atau sebelah kanan ini melambangkan bahwa dia tumpukan paling bawah. Oke, kita lanjut sama seperti selanjutnya. 1, untuk data selanjutnya seperti soal 6. Kemudian 1 lagi, 3, 1, 10. Oke, untuk data tumpukan sudah, saya mencoba untuk ngepop data ya. Untuk pop data sendiri pasti akan muncul, atau data yang akan dihapus adalah data 10. Nah, data 10 keluar dari stack, bisa kita lihat di sini. Karena yang dihapus adalah satu data paling atas. Oke, saya tekan enter, saya meminta untuk ngeprint data. Nah, pada print data, karena saya belum memasukkan lagi atau belum menghapuskan lagi angka 10, maka yang data tumpukan di sini yang muncul hanya 3, 6, 5, 9. Kemudian 10-nya tidak muncul. Oke, saya enter lagi, saya nge-push angka 10. Nah, di sini angka 10 sudah masuk ke stack, sudah di atas. Di sini saya meminta untuk nge-sort data. Untuk sort data di mana akan muncul seperti ini, dari 3, 5, 6, 9, 10. 3 angka terkecil, kemudian 10 angka terbesar. Oke, untuk selanjutnya saya meminta untuk menghitung data atau angka 6. Nah, di sini jumlah data yang ada dalam stack adalah 33. Oke, kita tambahkan secara manual untuk menghindari kesalahan. Baik, 10 tambah 9, 19. 19 tambah 6, 25. 25 tambah 5, 30 tambah 3, 33. Oke, untuk rata-ratanya 33 bagi 2, bisa kita bilang 6 bagi 6,6. Oke. Kemudian yang terakhir saya meminta untuk menghapus data. Nah, maka akan muncul semua data dalam stack akan dihapus. Silakan tekan enter. Tekan enter untuk melanjutkan. Maka program kembali seperti awal. Baik. Untuk yang kedua, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai program KUI. Oke, sama seperti stack, tidak berbeda jauh. Di sini juga saya menggunakan
include iStream, include conio.h, define max 5 using namespace std, struct QE, entire top, data max, tumpukan, void init, bool is empty, bool is full, void push, di mana if is full maka akan menampilkan stack is full, sedangkan jika dia belum terisi maka akan diminta untuk memasukkan data sama seperti sebelumnya. Dan void pop juga sama, if is empty, stack is empty, else jika tidak user akan diminta untuk menginputkan. Nah, yang membedakan di sini adalah void sort, di mana di sini kita diminta untuk melakukan kebalikan dari yang tadi yang telah kita lakukan. Di mana tadi kita diminta untuk melakukan atau mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, ini akan dibalik dari yang angka paling besar ke paling kecil. Oke, untuk kodenya sendiri sama, saya masih menggunakan looping for, kemudian masih menggunakan if, tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya. Untuk void print stack juga masih sama, void clear pun tetap sama. Untuk void hitung, saya rasa tidak terlalu ada jauh perbedaan, masih tetap sama. Untuk in, tetap sama. Ini saya menggunakan duel, dan ini saya menggunakan pop, seperti yang tadi sudah kita lihat. Kemudian saya minta print stack untuk pilihan yang akan dipilih oleh user untuk menginputkan. Ada case 1 push, case 2 pop, case 3 sort, case 4 print stack, case 5 clear, case 6 hitung, kemudian default. Dan while pilihan sampai dengan 7. Oke, kita coba compile lagi. Oke, di sini sama, belum ada tumpukan. Kita samakan seperti soal sebelumnya, kita meminta untuk nge-push data, yaitu 1. Dan data awal di situ tetap 9, kemudian kembali seperti tadi, data akan muncul di atas sini, 9 akan tersimpan di sini sebagai data paling bawah. Kemudian 1, 5, kemudian 1, angka 6, kemudian 1, angka 3, dan yang terakhir 1, angka 10. Oke, di sini saya kembali mencoba memasukkan push data. Apakah bisa? Oke, kita coba saja di sini. Oke, langsung muncul stack is full. Maka kita coba nge-pop data 10 keluar dari stack. Oke, kita coba masukkan lagi data 10 sebelum kita print. Oke, data 10 masuk ke stack. Kemudian kita print data. Data akan muncul. Data tumpukan 10, 3, 6, 5, 9. Sama seperti yang di atas. Oke, di sini saya meminta untuk sort data, di mana data akan dimunculkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Oke. Nah, data tumpukan di sini sudah muncul. Sebelumnya dapat kita lihat bahwa angkanya masih acak, tidak urut. Nah, ini alhamdulillah sudah urut. Kemudian kita diminta untuk, nah, di sini tadi kan masih acak ya, 10, 3, 6, 5, 9. Ini udah mulai 10, 9, 6, 5, 3. Oke, untuk selanjutnya saya meminta untuk menghitung. Hasilnya tidak beda jauh karena masih dengan input atau data stack yang sama atau data nilai yang sama. Nah, di sini saya meminta untuk menghapus data. Oke, data telah dihapus seperti awal. Oke, baik, sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelasnya dalam penjelasan yang saya sampaikan. Sedikit lebih banyaknya saya minta maaf. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaklumi. Ada kritik dan saran tolong diberitahukan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.